Serial Kitab Tauhid bagian 38. Manfaat dan mudarat hanya di tangan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat yang ke-107. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadih wa huwal ghafurur rahim. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali hanya Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa hanya Dia saja yang menguasai kerajaan, yang maha kuasa atas segala sesuatu, maha kuasa dalam memberikan karunia, maha kuasa dalam mencegah karunia bagi seseorang, dan Dia maha kuasa mendatangkan manfaat serta mendatangkan mudarat kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Tidak ada satupun selain Dia yang berkuasa untuk itu semua. Hal tersebut tentu saja melazimkan bahwa hanya Dia semata yang berhak untuk diseru, diminta, dan dijadikan tujuan dalam doa serta ibadah. Tidak kepada selainnya, yaitu makhluk yang tidak memiliki kuasa pada dirinya sendiri untuk meraih manfaat dan mencegah mudarat. Maka apalagi bagi orang lain, tentu dia lebih tidak mampu untuk mencegah mudarat dari orang lain atau mendatangkan manfaat bagi orang lain. Ayat yang mulia ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala untuk menegaskan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata yang berhak untuk diibadahi, untuk menjadi tujuan doa segenap hambanya, tidak selainnya. Yang demikian itu karena hanya Dia semata, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha berkuasa dalam mendatangkan manfaat dan karunia serta mudarat kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan hanya Dia yang berkuasa untuk mencegah manfaat kepada siapa yang Dia kehendaki, dan juga mudarat kepada setiap makhluk yang Dia kehendaki. Tidak ada yang memiliki kekuasaan mutlak seperti itu kecuali hanya Allah semata. Dengan demikian, hanya Dialah yang berhak untuk diibadahi, satu-satunya yang berhak untuk diseru dalam doa. Di antara faedah dari ayat yang mulia ini, pertama, ayat ini menjelaskan kewajiban mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam tauhid uluhiyah, dalam peribadatan. Alasannya karena hanya Dia yang esa dalam rububiyah, dalam memberi dan mencegah. Kedua, ayat ini juga menjelaskan batilnya sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka semua tidak mampu sama sekali mendatangkan manfaat ataupun mudarat, demikian pula mencegah manfaat atau mencegah mudarat. Atas alasan ini, sesembahan-sesembahan selain Allah sama sekali tidak berhak untuk diibadahi dan diseru dalam doa. Ketiga, ayat ini juga menegaskan sekaligus menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki masyiah, memiliki kehendak. Keempat, ayat yang mulia ini juga menegaskan dan menetapkan dua sifat yang maha sempurna bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat al-maghfirah dan rahmah, sifat maha pengampun dan sifat maha penyayang. Kedua sifat ini tentu saja berbeda dengan sifat makhluk. Sifat Allah yang maha pengampun dan maha penyayang adalah dua sifat yang sesuai dengan kelayakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung dan maha sempurna. Telegram channel Kristal Iman.